Bintang muda Celta Vigo, Gabry Veiga, masuk target buruan Manchester City di bursa transfer musim panas ini. Veiga jadi alternatif bagi The Citizen yang gagal mendaratkan Declan Rice dan harus kehilangan Ilkay Gundogan. Celta Vigo menetapkan klausal pelepasan kontrak sebesar 40 juta euro untuk Veiga. Selain Manchester City, Veiga masih diincar oleh Liverpool dan Chelsea. Akan tetapi, dilansir dari The Hard Tackle, masuknya City dalam perburuan Veiga menyebabkan dua klub besar Inggris tersebut terancam gagal mengamankan tanda tangan sang pemain muda. Manchester United dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk kiper Inter Andre Onana setelah menolak menandatangani kontrak baru untuk David De Gea. United kini telah mengajukan tawaran resmi untuk pemain berbakat berusia 27 tahun itu, dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan bernilai besar secepat mungkin. Inter diperkirakan akan meminta 60 juta euro dari setiap paket transfer untuk Onana, meskipun biaya tersebut akan terdiri dari sejumlah tambahan, dengan harga dasar yang harus dipenuhi oleh United mendekati angka 50 juta euro. Kai Havertz dikabarkan telah resmi bergabung dengan Arsenal. Berita peresmian bergabungnya Havertz ke Arsenal sendiri diumumkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juni tahun 2023. Havertz dibeli Arsenal dari Chelsea dengan bandrol harga yang mencapai angka 65 juta pounds. Sang pemain sendiri dikabarkan telah menjalani tes medis dan diperkenalkan sebagai pemain baru skuad The Gunners. Kai Havertz telah bergabung dengan Arsenal dari Chelsea dan dia akan bermain dengan kontrak jangka panjang. Tulis Arsenal melalui akun resmi mereka. Menurut laporan dari The Athletic, Arsenal dan West Ham United semakin dekat dengan kesepakatan akhir untuk Declan Rice. The Gunners akan mengeluarkan biaya 105 juta pound untuk merekrut sang pemain. Kini kedua klub hanya perlu mencapai kesepakatan terkait struktur pembayaran. West Ham ingin biaya 100 juta pound tersebut dibayarkan dalam waktu 18 bulan. Sementara Arsenal mengajukan tawaran untuk memenuhi pembayaran itu dalam periode 4 tahun. Walau terdapat perbedaan, kedua klub merasa optimistis bahwa kesepakatan dapat dicapai. Menurut laporan terbaru dari Guardian, Callum Hudson-Odoi jadi rebutan 3 klub, yakni AC Milan, Nottingham Forest dan Fulham. Sebelumnya, pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Bayer Leverkusen itu juga sempat dikabarkan mendapat tawaran dari klub asal Arab Saudi, namun Hudson-Odoi menolak karena masih ingin berkarir di Eropa. Peluang untuk melihat Hudson-Odoi hengkang dari Chelsea memang bukan hal yang mustahil. Klub disebut sudah memasukkan namanya ke dalam daftar jual dan memasang harga 15 juta pound. Persaingan Bayern Munchen dan Manchester United dalam perburuan Kim Min-jae sudah tuntas. Munchen menjadi pemenang dalam perburuan bek Napoli tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 29 Juni tahun 2023, jurnalis Fabrizio Romano memastikan statusnya sudah here we go. Berdasarkan laporan Romano, Munchen memberikan kontrak berdurasi 5 tahun kepadanya. Min-jae yang baru 1 tahun di Napoli itu punya klausul pelepasan sebesar 60 juta euro. Klausul itu hanya aktif pada 15 hari pertama di bulan Juli tahun 2023. Eduardo Camavinga dilaporkan setuju untuk menambah masa baktinya bersama Real Madrid lebih lama lagi, yang disertai kenaikan signifikan pada klausul pelepasannya selama berseragam Los Blancos. Dilansir Marca, Madrid kini sudah mengikat Camavinga lewat kesepakatan baru yang menambah durasi 1 tahun sampai musim panas tahun 2028. Selain itu, dalam kontrak barunya itu mendapat kenaikan klausul pelepasan dari 700 juta euro menjadi 1 miliar euro atau sekitar 16 triliun rupiah. Sky Sports mengabarkan Manchester United siap mengajukan tawaran kepada Brighton and Hove Albion untuk Moises Caicedo. Gelandang asal Ekuador itu memang mendapat sorotan tinggi di Liga Inggris. Caicedo mendapatkan minat dari Chelsea yang juga ingin memperkuat lini tengah mereka. Pemain berusia 21 tahun itu sudah ingin hengkang dari Brighton sejak Januari tahun 2023 lalu. Saat itu Caicedo masuk dalam incaran Arsenal. Kini klub London Utara itu mengalihkan incaran mereka ke Declan Rice dan akan segera mencapai kesepakatan dengan West Ham United. Ferran Torres kabarnya menolak untuk dijual oleh Barcelona dan menegaskan ingin bertahan di Camp Nou. Hal ini sendiri tentunya cukup menyulitkan Barcelona,
karena saat ini mereka membutuhkan dana tambahan untuk bisa mengatasi masalah finansial yang mereka alami saat ini. Dilansir dari Goal, Torres mengaku tak mau dijual oleh Barcelona dan ingin bertahan. Torres sendiri musim kemarin memang kurang bisa bermain sesuai dengan ekspektasi dari sang pelatih yaitu Xavi. Ia bahkan kalah bersaing dengan beberapa pemain seperti Rafinha dan juga Ousmane Dembele. Newcastle sedang mengusahakan untuk mendatangkan bek milik Juventus, Gleison Bremer. Melihat besarnya peran Bremer, Juventus tidak berencana untuk melepasnya di musim panas 2023. Namun, laporan Corriere dello Sport meyakini bahwa Juventus bisa berubah pikiran. Penentunya di tawaran yang akan diajukan oleh Newcastle. Juventus kabarnya bersedia melepas pemain berusia 26 tahun itu dengan harga 50 juta euro. Belum diketahui apakah Newcastle berkenan mengeluarkan uang sebanyak itu. Laporan dari The Athletic mengabarkan bahwa Franck Kessie menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar jual. Kessie disebut masuk dalam incaran Al Ahly di Arab Saudi. Apabila Barca melepas Kessie, maka mereka dapat mencatatkan pendapatan penjualan dari sang pemain secara keseluruhan. Pemain berusia 26 tahun itu mendapatkan valuasi sebesar 30 juta euro. Al Ahly diklaim mengajukan tawaran gaji yang dapat membuat Kessie menerima gaji 2 kali lipat dibandingkan apa yang diterimanya dari Barcelona. Juventus dikabarkan bersedia untuk menjual para gelandang mereka, termasuk Paul Pogba, jika ada tawaran yang cocok demi menggait Sergej Milinkovic-Savic. Hal ini diungkap oleh La Gazzetta dello Sport, seiring dengan masalah kebugaran yang mendera Pogba pada musim pertamanya setelah kembali dari Manchester United pada musim panas 2022 lalu. Pogba tak mampu mengulang performa apiknya seperti periode 2012 hingga 2016 silam. Sang gelandang timnas Prancis merupakan pemain dengan gaji termahal di Juve, dan pada saat ini masih berusaha untuk kembali kepada kondisi kebugaran terbaiknya. Edouard Mendy dikabarkan telah resmi bergabung dengan klub Arab Saudi yaitu Al Ahly. Chelsea melalui akun Twitter resminya menuliskan apabila saat ini Edouard Mendy telah resmi cabut dari skuad Chelsea dan bergabung ke Arab Saudi bersama Al Ahly. Tak hanya menuliskan informasi tersebut, Chelsea juga menuliskan beberapa salam perpisahan untuk sang kiper. Edouard Mendy telah meninggalkan Chelsea setelah membela selama 3 tahun dan kini ia telah menyelesaikan transfer secara permanen ke klub Saudi Al Ahly, tulis Chelsea melalui akun Twitter resminya. Bersamaan gelandang timnas Prancis, Adrien Rabiot dengan Juventus dipastikan berlanjut. Hal itu terjadi setelah Rabiot akhirnya bersedia menekan kontrak barunya bersama Bianconeri hingga Juni tahun 2024 mendatang. Perpanjangan kontrak Adrien Rabiot ini diumumkan Juventus melalui situs resminya pada Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023. Kesepakatan tersebut secara langsung mengakhiri segala macam spekulasi terkait masa depan gelandang berusia 28 tahun tersebut. Setelah kontraknya tak diperpanjang oleh manajemen PSG, bek veteran Sergio Ramos dilaporkan bakal bergabung lagi dengan klub masa kecilnya yaitu Sevilla. Terhitung mulai tanggal 30 Juni besok, Sergio Ramos akan resmi menyandang status sebagai pemain free agent usai tak diberi perpanjangan kontrak oleh manajemen PSG. Dalam laporan terbaru Cadena SER, Ramos ternyata belum mau pensiun meski usianya nyaris kepala 4. Sebaliknya media kenamaan Spanyol itu memberitakan jika Ramos sekarang sangat berpeluang untuk kembali ke klub yang mengorbitkan namanya sebagai pemain profesional yaitu Sevilla. Inter Milan sedang mempertimbangkan memboyong gelandang Atletico Madrid, Axel Witsel, sebagai pengganti yang akan dijual di musim panas ini. Menurut media Spanyol, Mundo Deportivo, pemain veteran asal Belgia tersebut akan berusia 34 tahun. Meski sudah cukup tua, namun beberapa klub cukup tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya, termasuk Inter Milan. Nerazzurri dilaporkan siap membelinya dengan harga 8 juta euro, meski BP Marotta masih punya celah untuk melakukan negosiasi demi menurunkan harganya. Ajax Amsterdam akhirnya membandrol harga untuk pemain mereka yaitu Mohamed Kudus. Kudus sendiri merupakan salah satu gelandang yang ditargetkan oleh pihak Manchester United. Ajax sendiri dilaporkan oleh The Daily Mail sangat terbuka dengan potensi untuk menjual gelandang mereka tersebut musim panas ini di bursa transfer. Untuk harga sendiri, Ajax tak akan mematok harga yang terlalu tinggi. Harga yang diinginkan mereka sebesar 40 juta pounds untuk gelandang mereka tersebut.
Tidak sampai sehari sejak status James Maddison, "Here we go", Tottenham langsung meresmikan sang pemain pada Kamis, tanggal 29 Juni tahun 2023. Tottenham merogoh kocek yang terbilang murah untuk mendatangkannya dari Leicester City. Mahar transfernya mencapai 46,3 juta euro, padahal harga pasarannya mencapai 60 juta euro. Tottenham mengikat Maddison dengan durasi panjang. Sang pemain bakal bertahan di Tottenham Hotspur Stadium hingga tahun 2028. Maddison juga akan mendapatkan gaji sebesar 170.000 pound sterling per pekannya. Kabar menarik datang dari AS Roma asuhan Jose Mourinho yang dikabarkan tertarik mengamankan jasa pemain Manchester United, Mason Greenwood. Greenwood sendiri sempat absen 2 musim karena permasalahan hukum. Akan tetapi dengan selesainya permasalahan tersebut akhirnya sang pemain sudah bisa kembali bermain di lapangan hijau. Meskipun demikian sang pemain kemungkinan besar tak akan bermain di Manchester United musim depan. Hal ini dikarenakan AS Roma rupanya tertarik untuk menggunakan jasa sang pemain seperti dilansir dari The Sun. Barcelona dikabarkan menangkan perburuan untuk dapatkan Marcelo Brozovic. Gelandang asal Kroasia itu dikabarkan temui kesepakatan dengan Barca. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Brozovic ingin bergabung dengan Barcelona. Dia telah mencapai kesepakatan untuk kontrak multitahun dengan gaji awal 7 juta euro yang akan meningkat lebih dalam ke masa jabatannya. Intervensi dan percakapan pribadi Xavi Hernandez memiliki peran besar dalam keputusannya, dan gelandang tersebut sekarang siap untuk bergabung dengan tim asal Katalan itu. Liga Arab Saudi kabarnya membidik sejumlah pelatih top, termasuk Jose Mourinho. Nama pelatih asal Portugal itu disebut masuk dalam daftar bidikan Al-Hilal. Bahkan, Al-Hilal siap menawarkan gaji fantastis untuk merayu Mourinho. Fabrizio Romano mengklaim tawaran Al-Hilal memiliki nilai 30 juta euro per musim. Namun sang juru taktik menolak tawaran Al-Hilal dan memilih fokus bersama AS Roma. Diyakini lantaran penolakan dari Jose Mourinho, Al-Hilal berpaling menggoda pelatih Juventus, Massimiliano Allegri. Namun seperti Mourinho, Allegri juga menolak mentah-mentah tawaran Al-Hilal. Manchester United mungkin bakal segera menuntaskan pembelian pemain pertama mereka di bursa transfer musim panas ini. Manchester United disebut siap menebus Gonçalo Ramos, striker Benfica. Menurut media Portugal, Correio da Mancha, Rui Costa telah menolak tawaran senilai 50 juta euro untuk Ramos dari klub lain. Benfica ingin mengantongi minimal 80 juta euro dari penjualan Ramos. Masih menurut laporan yang sama, Manchester United disebut siap memenuhi permintaan tersebut. Setan Merah mau membayar 80 juta euro untuk mendapatkan Ramos.